Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas satu soal, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung gabungan. Ya, jadi antara kerucut, tabung, bola gitu ya. Tetapi bolanya nanti di seri yang berikutnya. Hari ini hanya untuk gabungan antara tabung dan kerucut. Nah, ini teman-teman, soalnya seperti ini ya. Jadi ada tabung, di atasnya dikasih sebuah kerucut. Nah, ini kita akan lihat sama-sama ukurannya. 14 di sini adalah ukuran diameter, kemudian ini tinggi tabung 24, tinggi kerucut 24. Hanya ini yang diketahui. Lalu di sini ditanyakan yang A adalah luas permukaan bangun, kemudian yang B adalah volume bangun. Nah, ini yang mau kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini ya teman-teman ya, bahwa diameternya adalah 14, maka jari-jarinya adalah 7. Tinggi tabung 24, tinggi kerucut 24 juga. Kebetulan di sini sama. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun. Di sini luas permukaan saya simbolkan LP. LP itu luas permukaan. Karena tempat untuk nulisnya nggak cukup ini. Lalu di sini berarti ada kerucut. Kita analisis dulu. Kita analisa dulu ya. Ini kerucut. Kemudian kerucut ini yang dihitung apanya? Nah, kita lihat kerucut ini merupakan kerucut tanpa alas. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena alasnya ini dia numpang di permukaan tabung, maka kerucut di sini dia tanpa alas, begitu ya. Karena dia numpang di atas tabung, maka dia tanpa alas. Nah, ketika dia tanpa alas, maka dia disebut sebagai selimut kerucut, begitu. Berarti yang dihitung adalah selimut kerucutnya, ya. Jadi bukan luas permukaan kerucut seluruhnya, begitu. Maka di sini saya tulis luas selimut kerucut. Ini yang dihitung. Ditambah dengan bagian bawahnya adalah tabung. Maka mari kita lihat. Tabung tanpa tutup. Loh, kok bisa? Kenapa? Ada alas, ada selimut, tutupnya enggak ada. Karena tutupnya di sini bersatu dengan kerucut. Ditutup dengan kerucut, bukan ditutup dengan lingkaran, begitu ya. Nah, maka di sini kalau kita mau menggunakan rumusnya berarti alas ditambah dengan selimut tabung. Nah, begini. Maka ini yang dihitung merupakan tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, jadi rumus utamanya ini teman-teman. Jadi luas selimut kerucut ditambah dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Begitu. Nah, kemudian di sini luas selimut kerucut adalah pi dikali r dikali s. Ini rumusnya. Nah, maka kita tulis di sini ya, luas selimut kerucut pi kali r kali s ditambah dengan luas permukaan tabung tanpa tutup pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi r t. Nah, begitu. Lalu kalau kita lihat sama-sama, mari kita cek lagi di sini luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, berarti di sini PR kuadrat ditambah 2 PRT. Nah, ini ya teman-teman ya. PR kuadrat ditambah 2 PRT berarti alas ditambah selimut tabung. Nah, berikutnya kita di sini ada S yang saya kasih warna berbeda, merah muda ini. Ini berarti kita membutuhkan unsur ini, membutuhkan
dari ukuran ini berapa. Nah, S di sini adalah garis pelukis. Sedangkan di soal itu belum ada garis pelukisnya. Maka kita cari tahu dulu garis pelukisnya ini berapa. Kita ambil kerucutnya ke sini. Nah, kemudian ini segitiganya siku-siku, berarti ini jari-jari, ini alas. Kebetulan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut itu sama. Nah, ini kita ambil segitiganya, berarti ini 7 cm. 7 dari mana? Nih, diameternya di sini 14. Kemudian jari-jari tabung 7, maka jari-jari kerucut juga 7. Tinggi kerucut 24. S yang ditanyakan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita membutuhkan rumus yang diberi nama rumus Pitagoras. Nah, di sini berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini 576, 576 ditambah 49 ya hasil penguadratannya. Lalu kita jumlahkan mereka, didapatkan 625. Nah, ini statusnya masih kuadrat. Maka kalau S saja untuk menyederhanakan kuadrat, maka di sebelah sini diakarkan. Nah, 625 itu 25 akarnya. Nah, kita dapatkan ini teman-teman, 25. Nah, ini untuk nanti disubstitusikan ke S. Nah, ini maksud saya. Jadi kok bisa 25 ini dari mana? Nah, permainannya hanya di sini, di Pitagorasnya ini, gitu ya. Kemudian kalau yang sebelah sini sama, jari-jarinya 7 kuadrat, ini R-nya 7, tingginya 24, ini R-nya 7, kemudian Pi-nya itu kita ambil 22/7. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita tinggal menyederhanakan saja bilangan-bilangannya. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tulis lagi, tapi ini yang kuadrat-kuadrat ini, kita akan sederhanakan. Kemudian ini 7 dengan 7 ini bisa disederhanakan gitu ya. Nah, ini 7 dibagi 7 sama-sama dapat 1 ya. Kemudian ini juga sama-sama dapat 1, 7 bagi 7 kan 1. Kemudian ini juga sama, disederhanakan. Lalu tinggal sisa ini teman-teman. Kemudian ini masing-masing kita kalikan dulu, setelah itu kita jumlahkan. Nah, begini. Ini dikalikan ini 550, 22 kali 7 154, ini 2 dikali 22 dikali 24. Ini titik ini tanda perkalian ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini hasilnya. Nah, jadi luas permukaan bangun adalah 1760 cm persegi. Begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita beralih ke yang berikutnya, yaitu volume dari bangun ya. Ya, ini dia volume bangun, ini yang kita mau cari. Kalau untuk menghitung volume bangun ini mudah sekali karena tidak serumit ketika kita mencari luas permukaan tadi ya. Nah, ini berarti kita tinggal volume bangun merupakan volume kerucut bagian atas ditambah dengan volume tabung ya, hanya seperti ini karena yang kita hitung isinya, maka tidak serumit ketika kita menghitung luas permukaan tadi. Nah, di sini ada 1/3 PR kuadrat T, ini rumus volume kerucut. Kemudian di sini ada tabungnya PR kuadrat T. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi jari-jari 7 kuadrat dikali 24. Ini 7 kuadrat dikali 24 ditambah dengan ini P kali 7 kuadrat kali 24 juga. Tapi bedanya di sini tabung, di sini kerucut. Kemudian yang kuadrat-kuadrat ini kita bisa tulis begini ya. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Supaya kita bisa lebih paham dalam hal seperti ini. Misalkan ini 7 bagi 7, ini 24 dibagi 3 dapat 8. Kemudian ini pun sama. Nah, ini ya, ini dapat 8. Kemudian ini pun sama. Ini posisinya berarti tinggal sisa 22 kali 7 kali 24. Nah, ini seperti ini. Lalu masing-masing ini kita kalikan, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, ini kita kalikan semuanya, baru kita jumlahkan, ini hasilnya. Begitu ya teman-teman ya, mudah sekali untuk mencari volume bangun.
dari gabungan antara kerucut dan tabung. Terima kasih.